Dalam mengerjakan soal-soal vektor, kita harus mengerti bagaimana penggunaan trigonometrinya. Jadi di sini kita lihat untuk daerah 0 derajat sampai 90 derajat kita sebut kuadran 1, semuanya bernilai positif, yaitu sinus, kosinus, dan tangannya bernilai positif. Kemudian di antara 90 derajat sampai 180 derajat disebut kuadran 2, yang bernilai positif hanya sinus. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat disebut kuadran 3, bernilai positif hanya tangan. Kemudian 270 derajat sampai 360 derajat disebut kuadran 4, yang bernilai positif hanya kosinus. Kemudian kita harus mengingat sudut-sudut istimewa dalam trigonometri, yaitu sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Yang perlu kita ingat penggunaannya yaitu sin 180 min A itu sama dengan sin A. Kita lihat 180 kurang yaitu di kuadran 2, karena dari sini adalah 180 kurang. Di sini adalah 180 tambah. Jadi untuk kasus ini 180 kurang A itu sama dengan sin A, karena 180 kurang A yaitu kuadran 2. Kuadran 2 yaitu daerah sinus yang bernilai positif. Maka sin 180 min A itu sama dengan sin A. Kemudian cos 180 min A itu sama dengan min cos A. Karena cos 180 kurang 180 kurang adalah kuadran 2 yang bernilai positif yaitu sin. Sedangkan ini adalah kosinus, maka negatif kosinus A. Kemudian tangan 180 kurang A, 180 kurang yaitu kuadran 2 juga. Di sini yang bernilai positif yaitu sin, maka tangannya bernilai negatif. Kemudian kita coba sin 180 tambah 180 tambah berarti di kuadran 3. Jadi arah putaran sudutnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi apabila 180 tambah berarti di daerah sini kuadran 3, yang bernilai positif yaitu tangan. Maka yang bernilai positif hanya tangan. Sin dan cos bernilai negatif. Kemudian kita mesti mengingat juga sin min A sama dengan min sin A. Jadi min A di sini minnya bisa kita keluarkan keluar jadi min sin A. Kemudian untuk cos min A yaitu cos A. Karena cos min A yaitu arahnya menjadi di searah jarum jam dan di kuadran 4, maka cos yaitu positif. Kemudian tangan yaitu min A, jadi tangan min A sama dengan min tangan A. Kemudian kita lihat besar resultan dua vektor memiliki batas-batas antara resultannya yaitu dari selisih dan penjumlahannya. Perkalian titik menghasilkan besaran skalar yaitu A dot B sama dengan AB cos alfa. Sedangkan perkalian silang menghasilkan besaran vektor A cross B sama dengan AB sin alfa. Kemudian rumus-rumus yang harus kita ingat dalam vektor yaitu komponen-komponennya dibagi menjadi dua, yaitu komponen fx dan komponen fy. Fx yaitu f dikali cos theta, sedangkan fy sama dengan f sin theta. Jadi dalam fx yaitu komponen di sumbu x, yaitu f harus bernilai kali dengan cos theta, sedangkan fy yaitu dengan sin theta. Theta yaitu sudut antara f dengan sumbu x positif. Rumus untuk mencari f total yaitu akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat, dan tangan theta yaitu untuk mencari arahnya sama dengan fy per fx. Kemudian rumus kosinus yang harus kita ingat yaitu r sama dengan akar dari f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat ditambah 2f1 f2 cos theta. Di sini untuk mencari resultan dari gaya kita bisa memakai rumus dengan metode rumus kosinus. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam segitiga ABC, yaitu di mana A yaitu kita sudutnya adalah alfa dan depannya yaitu A,
kemudian B yaitu sudutnya beta, depannya yaitu B, kemudian C yaitu sudutnya gamma, depan sisinya yaitu kita namakan C. Aturan sinusnya yaitu A per sin A sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Kemudian contoh penggunaan trigonometri, kita contohkan misalkan sin 225 derajat itu sama dengan sin 180 ditambah 45. Jadi sama dengan, karena 180 tambah yaitu kuadran 3, jadi 180 tambah yaitu di kuadran 3, maka tangannya bernilai positif. Selain tangan, maka bernilai negatif. Maka sin 180 tambah 45 menjadi min sin 45. Jadi kita hanya mengambil 45 derajatnya. Atau bisa juga kita memakai sin 225, kita bisa memakai sin 360 kurang 135. 360 kurang yaitu di sini berarti di kuadran 4. Kuadran 4 yang bernilai positif hanya cosinus. Maka sin 360 kurang 135 menjadi min sin 135. Kemudian sin 135 ini kita ubah lagi menjadi 180 kurang 45 untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa. Jadi 180 kurang yaitu di kuadran 2, maka yang di kuadran 2 yaitu yang bernilai positif hanya sinus, maka sin 135 menjadi sin 45. Negatif di sini itu akibat dari soal yang di sini. Tetapi untuk sin 180 kurang 45 dia bernilai positif yaitu sin 45. Kemudian sin 135 derajat sama dengan sin 180 kurang 45. 180 kurang berarti dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 sin yaitu positif. Maka sin 180 kurang 45 sama dengan sin 45. Kemudian cos 335 sama dengan kita memakai cos 360 kurang 45. 360 kurang berarti di kuadran 4, maka di kuadran 4 yang bernilai positif yaitu cos, maka kita namakan cos 45. Kemudian cos 270 yaitu sama dengan cos 180 ditambah 90. 180 tambah yaitu di kuadran 3. 180 tambah di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangan. Berarti cos 180 tambah menjadi min cos 90. Atau kita bisa juga memakai 180 tambah atau memakai 360 kurang. Jadi apabila kita memakai cos 360 kurang untuk mendapatkan 270 derajat, maka kita harus kurangkan 180. Jadi 360 kurang yaitu di kuadran 4. Maka cos bernilai positif, maka nilainya yaitu cos 180 derajat. Sin min 45 derajat sama dengan min sin 45. Apabila cos min 45 sama dengan cos 45. Untuk lengkapnya dalam trigonometri, silakan Anda melihat matematika di bagian trigonometri. Untuk mengerjakan vektor, kita hanya memakai 180 dan 360 untuk mempermudah dalam perhitungan. Dan untuk detailnya bisa Anda lihat pada bagian trigonometri dalam pelajaran matematika.